Muslim sesama Muslim tuh, orang Islam sama orang Islam tuh punya 5 hak. Kita sesama umat Islam tuh ada 5 kewajiban kita satu sama yang lainnya. Ada 5 perkara hak kita satu Muslim dengan hak yang lainnya. Apa yang pertama? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita Habibullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdoa kita selalu kepada Allah, minta kita selalu kepada Allah agar kita, keluarga kita, kampung kita, di mana saja kita berada, dan seluruh saudara kita, terutama bangsa kita Indonesia ini, selalu Allah curahkan rahmat dan ridhonya. Al-mu'minuna ikhwah. Kita semua orang beriman ini semuanya adalah bersaudara. Al-muslimuna ikhwah la fadla li ahadin ala illa bittaqwa. Semua orang Islam itu bersaudara, tidak ada beda satu dan yang lainnya, tidak ada lebih satu dan yang lainnya yang melebihkan kita satu dan yang lainnya, hanya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jagalah persaudaraan kita. Kita jagalah kebersamaan kita. Jangan kita berkelahi satu dan yang lainnya. Jangan kita bersengketa satu dan yang lainnya. Jangan kita memburukkan satu dan yang lainnya sehingga kita berpecah dan sebagainya. Selalulah kita duduk bersama, duduk kita bareng dan sebagainya. Agar apa? Agar persaudaraan kita umat Islam nih, ukhuwah Islamiyah kita ini kuat di mana-mana. Insya Allah Islam akan terus maju dan jaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakul muslimi ala muslimi ghamsun. Hak seorang muslim terhadap muslim itu ada 5 perkara. Jadi tema kita hari ini sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Muslim sesama muslim tuh, orang Islam sama orang Islam tuh punya 5 hak. Kita sesama umat Islam tuh ada 5 kewajiban kita satu sama yang lainnya. Ada 5 perkara hak kita satu muslim dengan hak yang lainnya. Apa yang pertama? Yaitu raddus salam. Yang pertama adalah menjawab salam. Menjawab salam ini adalah kewajiban kita sebagai muslim. Bagaimana dengan mengucapkan salam ya Ustadz? Mengucapkan salam hukumnya adalah sunnah. Sunnah kita mengucapkan salam kepada saudara kita nih. Tapi Rasulullah katakan sempurna iman seseorang itu apabila dia melakukan 3 perkara. Dan salah satu dari 3 perkara itu apabila dia berjumpa dengan saudaranya yang muslim, dia mengucapkan salam. Maka biasakan kita, beda kita dengan yang lain tuh, umat-umat yang lain tuh, ketika kita berjumpa dengan saudara kita, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum wa Assalamualaikum ya bulan. Assalamualaikum ya Ustaz. Assalamualaikum ya Syekh. Assalamualaikum Pak Presiden. Assalamualaikum Pak Gubernur. Assalamualaikum Pak Bupati. Sedap. Kenapa? Karena kita Islam. Dan yang mendengar salam wajib dijawab. Itulah kewajiban kita yang pertama. Muslim dengan yang muslim. Yaitu menjawab salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, wa'iyadatul marid, yaitu menjenguk orang sakit. Dulu di kampung, di mana-mana saja, kalau kita tengok ada emak kita, kalau kita tengok andong kita, kita tengok nenek kita, dia kinting kue biskuit tuh, dia kinting gula 1/2 kilo, sama teh bubuk tuh, yang dulu masih pakai larut, pakai saring lagi kita buatnya. Kalau bertanya kita, nak kemana itu bu? Oh, ndak ke sana, ujung kampung. Kabarnya wak pulanak sakit. Satu kampung tahu kalau ada saudara itu sakit. Dan semuanya jenguk. Tapi kenapa sekarang nih kita umat Islam, orang sakit kita cueki? Lebih parahnya kadang-kadang, usahakan sakit kadang-kadang. Tak kabar tetangga kita sakit. Tak kabar tetangga itu meninggal. Tetengok bendera itu, baru tahu gitu. Ih, ada yang meninggal. Siapa yang meninggal? Tak kabar. Dulu tak ada kita nih handphone secanggih macam ini. Tak ada video call, tak ada WA, tak ada messenger dan sebagainya. Tahu satu kampung siapa yang meninggal. Bahkan di lain kampung tuh sampai informasi itu, sampai ramai berkunjung. Kenapa? Karena tahu orang dari sakitnya itu. Makanya kewajiban kita muslim satu dengan muslim yang lain adalah menjenguk saudara kita yang sakit. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Sengaja Ustaz bacakan supaya paham dengan hadis ini, supaya masuk ke hati kita. Apabila seseorang menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit, ini Rasul langsung yang bercakap, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu pagi tiba. Coba bayangkan. Kita jenguk orang sakit tuh ibarat macam maaf cerita seperti kita berjalan di surga sambil metik buah, sambil kita makan, begitu duduk kita. Begitu nikmatnya nengok orang sakit tuh pahalanya. Seperti orang yang berjalan di dalam surga sambil memetik buah-buahan. Coba kita ke Brastagi sana. Apa yang kita buat? Belanja beli jeruk. Sedap kita beli jeruk tuh yang di pinggir jalan tuh. Sedap memang. Tapi ada yang lebih nikmat. Apa? Bisa kita beli jeruk tuh langsung metiknya dari pohonnya. Oh, kita bayar. Kita bayar yang pemilik jeruk tuh. Supaya apa? Bisa metik langsung. Bisa kita masukkan ke keranjang langsung. Supaya apa? Nanti sampai rumah kita makan. Nikmat kali rasanya. Kenapa? Bisa metik buah yang segar-segar tuh. Bayang tidak kita? Kenikmatan surga tuh yang ribuan kali lipatnya. Kita nanti dalam surga metik buah, rasanya luar biasa. Itulah pahala, itulah kenikmatan yang akan dibalas oleh Allah bagi orang yang menjenguk orang yang sakit. Kalau perginya pagi hari, maka Allah kirim 70.000 malaikat mendoakannya sampai sore hari. Dan kalau perginya sore hari, maka Allah kirimkan 70.000 malaikat yang mendoakannya sampai pagi harinya. Makanya kita jenguk saudara kita kalau yang sakit tuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kewajiban kita sama muslim yang lainnya? Yang ketiga adalah wattaba'ul janaiz, mengurus jenazah sampai dikuburkan. Oh, kalau yang sakit dah kabar kita. Ini kadang-kadang orang meninggal pun tak kabar kita. Ini sedapnya. Kita kabar dia sakit. Kita kabar dia meninggal. Dan ketika dia meninggal, kita hadir. Kita hadir. Dan kita urus jenazahnya. Ikut kita sumbangsi, ikut mengurus jenazahnya. Sampai selesai fardu kifayah itu. Itulah kewajiban kita sebagai muslim. Makanya fardu kifayah itu dari memandikan, mengapankan, menyolatkan sampai menguburkannya 4 fardu kifayah itu. Kalau sempat tidak kita laksanakan satu saja, maka berdosa satu kampung itu. Itulah kewajiban kita.
Makanya kalau ada kabar saudara kita yang meninggal, orang Islam yang meninggal, jengui, datangi. Bagaimana kebaikan yang kita dapat? Apa yang kita dapat kebaikan ketika kita mendatangi orang yang meninggal tuh sampai menghantarkannya ke perkuburan tuh, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Man syahidal zanajata hatta yusalli 'alaiha falahu qirat. Barang siapa menyaksikan jenazah hingga ikut menyolatkannya, maka baginya pahala 1 qirat. Wa man syahida hatta turfana kana lahu qiratan. Dan barang siapa menyaksikan jenazah hingga ikut menguburkannya, maka baginya pahala 2 qirat. Qila wa mal qiratan? Qala mislul jabalaini azimain. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa 2 qirat itu?" Maka Rasul katakan, 2 qirat itu adalah 2 gunung yang besar. Bukit saja kita punya, bukit. Kalau ada lagi pembangunan jalan tol lagi sibuk-sibuknya sekarang ini butuh tanah timbun, itu 1 bukit saja bisa harganya 2 miliar. Terbayang tidak kalau itu gunung? Gunung tuh ada tanahnya, ada batunya, semua ada. Kayunya pun semua ada. Kalau dihargai tak kemana tuh 1 miliar. Jadi kalau 2 gunung, 2 miliar. Siapa yang menyaksikan jenazah saudaranya dan ikut menyolatkannya dan menghantarkannya sampai ke perkuburan, maka baginya 2 qirat. Apa 2 qirat itu? 2 gunung yang besar. Kewajiban kita yang ketiga nih, sekarang makin lama makin berkurang. Yang datang kalau saudara itu meninggal banyak, tapi semuanya bercakap di bawah pokok mangga tuh. Berkombor, kata orang Melayu, di tempat-tempat tuh. Tak peduli dia. Ketika diumumkan, wahai saudara-saudaraku, almarhum atau almarhumah sekarang lagi dimandikan, sebentar lagi dikafankan. Maka bagi saudara-saudaraku yang mau ikhlas ikut menyolatkan, tempat wudhu kami sudah sediakan. 500 orang yang datang, 40 orang pun payah kadang nak menyolatkan jenazah itu. Beruntunglah yang ikut menyolatkan. Karena dia menyaksikan jenazah itu dan ikut menyolatkan 1 qirat. Dan kalau dia ikut mengantarkannya ke perkuburan, maka baginya 2 qirat. Apa 2 qirat itu? 2 gunung yang besar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang keempat adalah menghadiri undangan muslim yang lainnya. Iza dunya ahadukum ilal waliyamati falyatiha. Jika salah seorang di antara kalian diundang walimah, maka hadirilah. Hadis Bukhari dan Muslim. Kalau ada undangan dari saudara kita, maka kita hadirilah undangan saudara kita tersebut. Dan bagi saudara-saudaraku yang mempunyai hajat, yang mau mengundang saudara-saudaranya, buatlah acara itu seislami mungkin. Jangan lagi pakai keyboard bongkar tuh. Ini ngundang-undang saudara. Pakai keyboard. Yang nyanyi macam hantu kadang kita tengok. Bahkan memang hantu yang diundangnya. Ada keyboard tuh hiburan kadang-kadang. Kuntilanak, ada toyol, ada zombie, ada apa yang macam tuh. Bukan nak menghibur tuh. Aneh-aneh saja. Buatlah hiburan yang enak. Carilah hiburan tuh yang islami. Kalau bisa hiburan tuh yang menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak kita duduk bersilaturahim. Insyaallah undangan-undangan yang macam nih sunnah, bahkan wajib untuk kita hadiri, karena itu adalah undangan dari saudara kita. Dan kewajiban kita yang kelima adalah menjawab bersin atau tasmiyah al-atis, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersin, beliau menutup wajah dengan tangan atau kainnya sambil merendahkan suaranya. Kemudian sesudah bersin mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah
Yang mendengar mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah memberi rahmat bagi kamu. Dan apabila dia bersin lebih dari 3 kali, berarti dia kena flu, kata Rasul. Dan jangan kamu beri jawaban yarhamukallah setelah 3 kali dia bersin. Ini hadis sahih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada saudara kita yang bersin, hacim misalnya, maka dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita yang benarnya harus menjawab yarhamukallah, insyaallah. Kalau ini kita buat selalu berkah. Makanya kewajiban kita muslim sama yang muslim tuh ada 5 hal. Yang pertama adalah menjawab salam, yang kedua menjenguk orang sakit, yang ketiga mengurus jenazah sampai menghantarkannya ke pemakaman, yang keempat menghadiri undangan saudara kita, dan yang kelima menjawab orang yang bersin ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Semoga kajian ini berfaedah. Semoga kajian ini mengingatkan kita kembali bahwa pentingnya hak kita muslim kepada muslim yang lain, kewajiban kita muslim yang satu ke muslim yang lain, supaya ukhuwah kita ini kuat, persaudaraan kita ini makin kuat, Allah ridho kepada kita. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.